Film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Beckett dan April yang sedang menikmati liburan mereka di sebuah kota terpencil di Yunani. Terlihat kalau mereka sangat bahagia dengan suasana di sana. Setelah itu, mereka pun makan siang dan saling mengungkapkan rasa sayang mereka, dan sempat melihat berita yang menginformasikan kalau akan terjadi demo besar-besaran di Athena, ibu kota Yunani. Setelah beberapa saat, mereka pun pulang dengan mengendarai mobil mereka. Di tengah-tengah obrolan, mereka masih sempat bercanda dan sampai pada saat dimana April pun tertidur. Rupanya, Beckett juga merasa kelelahan, dan hal itu pun membuat dia tertidur, sehingga ia tak mampu mengendalikan mobilnya, dan kemudian mobil mereka pun terguling. Di sini, Beckett sempat melihat seorang anak laki-laki. Tapi anehnya, seorang wanita dewasa tiba-tiba datang dan membawanya pergi dari sana. Beckett yang terluka pun mencoba melihat keadaan April yang sudah tidak berdaya. Film kemudian berlanjut di rumah sakit, dan terlihat seorang perawat dan petugas menghampiri Beckett untuk memberikan kabar kalau April tidak bisa diselamatkan. Beckett yang mendengar kabar itu pun tak kuasa menahan kesedihan. Di kantor polisi, Beckett mencoba menghubungi ayah April untuk memberitahukan kematian April. Sampai saat dimana seorang polisi bernama Xenakis datang dan mencoba menghibur Beckett dari kesedihannya. Kemudian, Beckett menceritakan awal mula kejadian itu ke Xenakis, termaksud saat dimana Beckett melihat sosok anak laki-laki di tempat dia kecelakaan. Setelah itu, Beckett berjalan dan berniat untuk pergi ke tempat dia mengalami kecelakaan. Dan di sini, Beckett mengeluarkan obat tidur yang sebelumnya dia sudah bawa. Entah ada angin apa, tiba-tiba Beckett memakan obat tidur itu sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Belum juga selesai memakan obat itu, tiba-tiba seorang wanita misterius datang dan langsung menembaknya. Beckett pun berlari dan bersembunyi di balik rerumputan. Sampai saat dimana Xenakis, seorang polisi yang sebelumnya sudah kita lihat, datang dan mencoba menenangkan Beckett sambil berkata kalau sudah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Beckett yang sudah cukup tenang mencoba menunjukkan dirinya lagi. Tapi lagi-lagi wanita itu kembali menembak. Begitu juga dengan Xenakis. Di sini belum diketahui apa penyebab Xenakis dan wanita itu berniat untuk membunuhnya. Tapi yang pasti, Beckett hanya berlari untuk menyelamatkan diri. Dengan panik, Beckett menaiki sebuah bukit. Sampai saat dimana tak ada lagi jalan untuk pergi. Dan karena tak ada pilihan, Beckett pun nekat menuruni bukit itu. Tak terasa, hari sebentar lagi akan gelap. Beckett yang sangat kelelahan menemukan sebuah truk terbengkalai. Tak menunggu lama, Beckett pun memasukinya dengan harapan bisa tidur dengan tenang malam itu. Di pagi harinya, Beckett tiba-tiba terbangun ketika ada 3 warga setempat menemukannya. Untungnya, salah satu dari mereka bisa berbahasa Inggris dan berniat menolong Beckett. Setelahnya, Beckett pun sudah sampai di rumah pria itu. Dan di sini, Beckett berkata kalau dia sudah diburu polisi jahat. Karena dari itu, Beckett ingin meminjam telepon agar bisa menghubungi meminta bantuan. Sayangnya, niat Beckett tidak terwujud. Karena tiba-tiba, Xenakis dan anggotanya mengetahui keberadaan Beckett di rumah itu. Dalam keadaan panik, pria pemilik rumah menyuruh Beckett untuk bersembunyi. Sementara, dia akan mencoba menyuruh mereka untuk pergi. Rupanya itu bukan rencana yang bagus, dan pemilik rumah babak belur dihajar Xenakis. Beckett yang melihat itu lebih memilih untuk pergi dari sana melewati jendela rumah. Di dalam pelariannya,
Beckett bertemu dengan peternak lebah dan mencoba berbicara dengan mereka. Di sini, Beckett sempat menceritakan siapa dia dan apa yang terjadi kepadanya. Kemudian, Beckett meminjam telepon mereka untuk menghubungi kantor kedutaan Amerika agar bisa menjemputnya dan menolongnya. Beckett mulai berbicara dengan Majesi, salah satu petugas di kedutaan. Dalam keadaan panik, Beckett mencoba menjelaskan awal mula kejadian sampai dia dikejar-kejar polisi yang ingin membunuhnya. Karena dari itu, Beckett pun memohon agar dikirimkan bantuan ke daerah itu yang diketahui bernama Metsovo. Sayangnya, karena jarak kantor kedutaan ke daerah itu sangat jauh, mereka pun membutuhkan waktu setidaknya 1 hari untuk bisa menjemput Beckett. Karena dari itu, Beckett pun berniat untuk pergi ke stasiun kereta api terdekat dengan arahan peternak lebah. Setelah melewati hutan dan sungai, Beckett bertemu dengan rombongan bis yang sedang melakukan perjalanan. Untungnya, mereka adalah orang yang baik dan mengizinkan Beckett menumpang sampai ke stasiun kereta api terdekat. Kemudian, tibalah Beckett di stasiun dan langsung naik kereta api dengan tujuan Athena. Sesaat sebelum kereta itu berangkat, Beckett tidak menyadari kalau Xenakis mengetahui keberadaannya. Dan benar saja, secara tiba-tiba, Xenakis langsung duduk di samping Beckett. Dengan nada ancaman, Xenakis berkata agar Beckett tidak melakukan perlawanan. Tapi, di saat ada kesempatan, Beckett mencoba melawannya. Dan tentu saja, Beckett tak bisa berbuat banyak. Alhasil, Beckett pun dibawa ke sebuah ruangan untuk dihajar. Setelah beberapa saat, Beckett yang merasa ada kesempatan kembali melakukan perlawanan. Dan sampai pada akhirnya, Xenakis terkena peluru dari tembakannya sendiri. Dan kemudian, Beckett pergi meninggalkan kereta itu. Beckett kembali melanjutkan pelariannya dan sampai di pusat kota. Di sana, Beckett melihat banyak poster dari seorang anak laki-laki. Dan di saat itu juga, ia menyadari kalau anak itu adalah anak yang dia lihat di lokasi kecelakaan. Tak menunggu lama, Beckett pun menghampiri 2 aktivis wanita yang menempel poster itu. Mereka bernama Lena dan Eleni. Kemudian, Beckett bertanya siapa anak di poster itu. Dan di sini pun diketahui kalau anak itu bernama Dimos, yang merupakan keponakan dari politikus terkenal dan sudah diculik beberapa hari. Mengetahui itu, Beckett pun mengatakan kalau ia melihat Dimos di sebuah tempat. Bahkan, para polisi yang terlibat dalam penculikan itu mencoba menyerang dan membunuhnya. Di tengah-tengah obrolan, Beckett melihat lagi wanita pirang yang menyerangnya dan mencoba bersembunyi. Lena dan Eleni mencoba menyelamatkan Beckett dari wanita itu dan berharap kalau semua ucapan Beckett itu benar adanya. Di tengah perjalanan, mereka membahas para penyerang itu dan berkesimpulan kalau penculikan Dimos bermotif politik dari sebuah kelompok bernama Sunrise. Tak berapa lama, perjalanan mereka menuju ke Athena harus terhenti karena ada beberapa petugas yang sedang melakukan pemeriksaan. Beckett yang takut kalau polisi akan menangkapnya, memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelahnya, Beckett sampai di stasiun dan langsung membeli sebuah tiket dan melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di pemberhentian, Beckett mencurigai seorang pria dan mencoba mengikutinya. Tapi tiba-tiba saja, pria itu langsung menyerangnya dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Untungnya, Beckett berhasil selamat walaupun harus mengalami banyak luka akibat serangan itu. Orang-orang yang melihat kondisi Beckett mencoba menolongnya, dan setelahnya Beckett diantar ke kantor kedutaan Amerika. Di dalam sana,
Beckett bertemu dengan Ma Jessie, petugas kedutaan yang sebelumnya dihubungi Beckett. Kemudian, Beckett bertemu dengan Stephen Tynan, petugas kedutaan yang berjanji akan membantu kepulangan Beckett. Setelah itu, Beckett menceritakan semua kejadian, mulai dari penculikan Deimos, penyerangan polisi, dan pertemuannya dengan dua aktivis, Lena dan Eleni. Sampai saat di mana Stephen mengajak Beckett untuk bertemu polisi baik, dengan tujuan agar mereka bisa mengenali siapa polisi jahat yang menyerangnya. Sampailah mereka di tempat polisi baik yang dikatakan Stephen. Tapi tiba-tiba saja Stephen ingin menyerang Beckett. Dan untungnya Beckett berhasil melawan, yang seketika membuat Stephen kehilangan kendali dan menabrak. Beckett melanjutkan lagi pelariannya dan berhasil menemukan keberadaan Lena dan Eleni. Di sini, Beckett mencoba memperingatkan mereka kalau Stephen sedang mencari keberadaan mereka. Dan benar saja, tak lama setelahnya, para petugas termasuk dengan Stephen datang ke tempat itu. Tak menunggu lama, Beckett pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Rupanya kejar-kejaran itu masih berlanjut, dan terlihat kalau Beckett mencoba bersembunyi di antara para pendemo yang sedang memenuhi pusat kota. Sampai saat di mana Beckett masuk ke dalam gedung dan terpojok. Dan di saat itu juga Stephen pun datang dengan membawa senjata di tangannya. Ada momen saat Stephen sedang mengangkat telepon. Di saat itu juga Beckett melihat sebatang besi. Dan ketika ada kesempatan, Beckett langsung menyerangnya. Stephen yang tak berdaya langsung berkata kalau Karas yang merupakan paman dari Deimos baru saja tewas ditembak penculik saat melakukan pidato. Dan hal itu diketahui Stephen dari panggilan yang baru saja dia terima. Kemudian terungkap lagi sebuah fakta kalau ternyata keluarga Karas terlibat hutang dengan para penjahat. Dan dari pengakuan Stephen diketahui kalau penculikan Deimos bukan motif politik, melainkan kejahatan mafia. Stephen juga berkata kalau mereka takut Beckett membocorkan kejahatan mereka. Dan itulah alasan para polisi menyerangnya ketika mengetahui keberadaan Deimos. Beckett yang mendengar itu menjadi kesal dan langsung menghajar Stephen. Setelah itu, Beckett melihat kalau keadaan kota sedang tidak kondusif. Bahkan, para pendemo sedang bentrok dengan petugas. Kemudian Beckett melihat lagi wanita jahat itu dan mencoba mengejarnya. Sampai pada akhirnya, Beckett sampai di gedung parkir dan melihat wanita itu bersiap pergi bersama Xenakis. Beckett yang mengetahuinya tak tinggal diam dan langsung menyerang mereka. Tentu saja, perkelahian jarak dekat pun terjadi antara Beckett dan wanita itu. Xenakis yang melihat itu pun melarikan diri dari sana. Sementara Beckett langsung mengejar Xenakis setelah mengalahkan wanita itu. Menyadari kalau berjalan kaki tidak akan bisa mengejarnya, Beckett pun berniat untuk melompat dari gedung parkir itu. Kemudian, Beckett langsung menghajar Xenakis yang seketika membuat mobilnya menabrak. Setelah itu Beckett pun menghajar Xenakis hingga tak berdaya. Film pun ditutup dengan Lena yang mencoba menenangkan Beckett. Dan di saat itu juga mereka menemukan Deimos yang berada di bagasi. Dan film pun berakhir.